Bahkan Paulus mengatakan bahwasanya Torah itu adalah sengat maut. Aduh, agak mau tenin teman-teman saya ini yang Kristen inilah. Nah, tuh yang punya kitab tuh sudah ada tuh. Kalian bantahlah. Tadi saya mendengar Yesus itu disalib di Talmud, itu di mana, Jack? Oke, aku kasih ya. Tapi sebentar, Bro. Ini saya mau tegaskan dulu. Ini mau saya dengan Bro Billy atau saya dengan Bang Suma? Silahkan. Tolong ditegaskan. Saya mau mendengarkan omongan besar Anda tadi. Silakan. Saya mau jadi saksi di sini. Silakan. Oke, berarti Bang Suma udah mundur ya? Bukan mundur. Saya sedang ingin menertawakan Anda. Oke. Kalau misalnya seperti itu, kita selesaikan dulu Bang Suma, antara saya dengan Bang Suma. Boleh? Gak usah takut. Selesaikan aja dulu sejarah yang saya minta tadi antara Yohanes dengan Matius aja cakar-cakaran, Bu. Anda tidak bisa bangkit di situ. Yesus mengaku tidak akan minum anggur, tapi faktanya kitab Anda Yesus minum anggur. Jadi tabrakan di sana. Udah selesai. Debat saya silakan Anda. Bang Billy, terakhir debat saya dengan Bang Billy saved by the bell. Dia harus keluar. Karena dia memang ada acara. Silakan Anda yang Talmud tadi, silakan. Bukan gitu, Bro. Maksudnya saya mau selesaikan dulu dengan Bang. Saya jadi saksi di sini, silakan. Kalau saya nggak bisa loh, kalau ikutin framing saya juga bisa framing loh. Maksudnya gini, Bro, saya mau selesaikan dengan Bang Suma dulu gitu loh, Bro. Enggak, saya tadi mau membukti kamu bilang Yesus itu disalib di Talmud, itu Talmud mana? Oke, nanti akan saya jawab. Tapi Bang Suma boleh nggak selesaikan dulu Bang Suma? Saya rasa sudah selesai. Sejarah yang kamu bawa itu, mohon maaf saya katakan, sejarah error yang tidak berkesesuaian dengan fakta di lapangan. Makanya Al-Quran datang menyelisih sejarah yang kamu bawa itu. Oke. Sekarang pertanggungjawabkan pernyataan saudara yang mengatakan bahwa sejarah eksternal tentang penyaliban itu tertulis dalam Talmud. Saya mau tahu, silakan. Oke. Memang ada Yesus di dalam Talmud ya. Sanhedrin 43 dikatakan Yesus orang Nazaret dilempari batu karena dia melakukan sihir, menghasut orang untuk menyembah berhala. Ya, itu menurut Talmud Sanhedrin 43a. Ini ayatnya. Nih. Yesus orang Nazaret dilempari batu karena dia melakukan sihir. Itu. Jadi kalau dibilang itu disalib, itu Talmudnya Talmud apa? Oke, dan ditunjukkan. Oke, saya tunjukkan. Oke. Iya. Karena kalau dia Yahudi memang matinya. Ini kalau dari Yahudi, Talmud Babilonia. Ya apa? Maseket apa? Terus pasuk apa? Perek apa? Oke, dari Talmud Babilonia ya Bang ya? Iya, maseket apa? Sebentar Bang. Oke, aku kasih linknya aja ya. Mana sih? Bagaimana? Lihat nih. Saya menunjukkan data. I show you some factual data. So, look. Oke. Yo. Ini ada Yesus orang Nazaret. Saya bacakan dulu Bang. Dia lempari batu karena dia melakukan sihir. Ya. Saya terus terang ya, saya mengutip dari tulisan di Purita Wahyu. Yang pertama itu. Jadi dikatakan seperti ini. Talmud Babilonia memberikan informasi sebagai berikut. Ibid halaman 144. Pada hari sebelum Paskah, mereka menggantung Yesus dari Nazaret. Dan selama 40 hari sebelumnya, telah beredar pengumuman yang mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret akan dilontari batu. Tetapi karena tidak ada yang datang untuk belah dia, mereka menyalibkannya pada hari menjelang Paskah. Oh, nggak ada di dalam teksnya, nggak begitu. Oke. Gitu, jadi gini Bang, saya mengutip dari Talmud Yahudi yang dicatat oleh Ibu Rita Wahyu. Iya. Kalau Talmudnya Maseket apa? Oh, lu gimana nih? Saya jelas nih. Saya jelas ya. Saya jelas Talmud Sanhedrin 43a ya, ayat 20, jelas ayat 20, bisa dicek ya, saya bacakan. Misna mengajarkan bahwa seorang membawa acara keluar sebelum orang yang dihukum. Dia menunjukkan bahwa hanya di hadapannya, yaitu ketika dia dibawa untuk dieksekusi. Ya, pembawa acara itu atau
hakim itu keluar, tetapi sejak awal sebelum terdakwa dihukum dia tidak keluar. Gemara menimbulkan kesulitan setelah bertanya. Tapi bukankah diajarkan di dalam Bareta pada malam Paskah, ini yang kamu tadi kutip. Tapi Bareta mengajarkan pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dilempari batu. Jadi digantung. Kalau digantung benar. Iya, digantung lah. Memang digantungnya dalam apa? Loh, digantung di pohon, ya, digantung di pohon. Karena hukuman Yahudi itu tidak ada dihukum secara disalib, yang ada digantung di pohon. Kedua, dilempari batu, dibakar. Jadi ada 5 hukuman mati untuk orang Yahudi. Nah, ini Yesus dalam narasi ini dia live as a Jew and die as a Jew. Kenapa? Matinya dilemparin batu Yahudi, ya, digantung di pohon Yahudi itu. Tapi kalau matinya disalib itu bukan Yahudi, Romawi. Ya. Orang yang diserupakan, gitu loh Bang Billy. Jadi data saya sudah jelas ya bahwa Yesus itu matinya setelah dia dilempari batu, mati baru digantung gitu. Ini menurut Talmud Sanhedrin 42a gitu. Silakan dibantah dengan data yang ada. Ini saya pakai data. Saya terusin lagi ya. Gini. Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara melempari batu ya. Pada seorang pembawa berita pergi kepadanya selama 40 hari mengumumkan secara terbuka Yesus orang Nazaret dilempari batu karena dia melakukan sihir, menghasut orang untuk menyembah berhala dan menyesatkan orang-orang Yahudi. Siapapun yang mengetahui alasan untuk membebaskannya harus maju dan mengajarkannya atas namanya. Dan pengadilan tidak menemukan alasan untuk membebaskannya. Jadi mereka melempari Yesus dengan batu dan menggantungnya mayatnya pada malam Paskah. Ini data. Ini bisa dibaca, saya bisa tunjukkan dan saya bacakan. Jadi tidak hanya saya mengatakan, which is saya bisa berbohong atau memutar kata-kata saya, tapi saya show it to you as a proof text gitu. Lempari batu karena dia melakukan sihir. Nah, makanya kalau kamu bilang Yesus dalam Talmud, jangan deh mendingan. Kenapa? Pasti kecewa. Ya, makanya jangan bawa Yesus ke dalam Talmud, pasti kecewa. Mendingan nggak usah. Karena itu kalau kita lihat secara jujur itu tokoh yang berbeda. Oke? Makanya jangan bawa Yesus dalam Talmud. Oke, sorry bang, aku turun. Oke Bang Billy, bisa dibaca tadi masalah digantung. Ya udah, terus udah saya udah bacakan, bacakan itu. Bisa dibaca diulang Bang? Thank you. Ini aku suka diskusi sama Bang Billy karena kita sama-sama ada tekstualnya. Kamu nggak ada tekstualnya, saya nggak baca. Kamu bisa aja berbohong dengan memelintir kata-kata. Itu bisa. Abang tadi mengakui ada masalah digantung tadi. Abang membaca ada digantung. Digantung itu bukan disalib, Cok. Digantung bukan disalib. Gimana sih? Kalau di tempat kami digantung itu di kayu salib, bro. Oh, kita lihat kamus KBBI. Sekarang kita lari ke KBBI, ya. Nggak, yang merupakan satu. Aja dulu, Bang. Loh. Jangan begitu. Kita berkaidah bahasa yang benar dulu. Saya akan tunjukkan. Masing-masing pada penafsiran. Yang penting kamu udah tunjukin data. Si Ceta udah. Betul. Enggak, dia nggak nunjukin data. Jack tidak. Jangan gitu, Bang Tampan. Harus objektif. Jack tidak menunjukkan data. Dia menceritakan data. Jadi dia dengan mulutnya, dia tidak menunjukkan data. Tapi kan benar bahwa Yesus itu, walaupun itu dalam perspektif saya berbicara, dia digantung kan. Kecil suaranya, kecil. Digantung itu bukan disalib. Menurut kamus KBBI itu bertentangan. Kita kan orang Indonesia, kita punya tataan bahasa yang benar. Kalau ketika dikata digantung itu disalib, itu menyalahi kaidah bahasa. Tapi kan antara awan-awan itu dengan bumi itu. Oh, nggak bisa. Sekarang kita lari ke KBBI. Kita lihat salib dengan gantung. Tunggu. Posisi letak badannya ya tergantung itu. Ya salib pikir dong beda. Nggak bisa dibilang digantung. Ketika digantung itu leher digantung di atas pohon itu tergantung namanya. Ya, kayak orang-orang yang matinya digantung itu di tiang gantung itu tiang gantung. Nah, makanya terkutuklah orang yang tergantung, ya itu ada karena apa? Bukan disalib, tapi digantung, gitu. Karena digantung itu
salah satu metode penghukuman mati dari orang Yahudi. Dalam Jadi kondisi badannya itu tergantung. nah, sekarang kita gini aja, kita bicara yang berbicara yang data dan memang kita bersyukur kamu itu nggak hanya modal congor sama mie gitu. lo kok congor, kenapa jadi aku nggak kok kasar sih? Aku bilang dengar bukan aku bro, bukan dengar. Ya, jangan berasa bro, saya lagi asik sama Jack. Kamu kok tiba-tiba congor-congor, itu nggak sopan kamu berbahasa. Aku bilang saya nggak pernah ngomong kasar loh sama kamu. Enggak, sebentar, kamu pahamin kata-kataku. Aku bersyukur kamu itu dalam dialog nggak modal congor sama mic. Kamu modal pakai data gitu. Jangan kamu ngomong congor, gitu. Congor itu nggak sopan, itu kasar. Loh, kamu kan nggak cuma modal mulut, kamu kan cuma pakai data. Nah, gitu. Kalau kata-kata congor itu udah mulai mau erosi. Artinya kamu itu mau pakai data gitu. Itu yang aku maksud gitu. Kamu kok sampai jangan, karena saya orang yang karena di dalam kamu itu tidak menggunakan hanya sekedar mulut karena gitu. Di dalam orang Yahudi kamu berdoa buka data gitu. Dalam Yahudi berdoa, ya Tuhan hindarkanlah kami dari mulut yang jahat, dari kata-kata kotor. Tiap hari kita berdoa begitu. Congor itu apa artinya? Congor itu nggak boleh. Itu konotasinya congor itu konotasi yang berubah secara zaman ya. Sekarang misalnya congor lu apa? Congor lu itu kasar gitu. Itu masuk dalam KBBI loh. Oke, dalam bro, KBBI. Bro Billy, kita langsung aja deh Bro Billy. Oke. Sekarang aku ya. aja Bro Billy. Oke. Enak. Sekarang aku mau membuktikan. Menurut mudah-mudahan aja ada bahwa itu adalah disalib, karena saya suka pakai. Kalau Bro Billy ini layak dapat singa ini, dia bagus datanya. Silakan Bill. Oke, arti kata gantung ya menurut KBBI. Gantung artinya sangkut atau kait. Jadi nyangkut, kait, ya sangkut atau kait kan. Oke, sekarang salib, kita lihat salib apakah sama? Salib pakai P apa pakai B ya? Salib pakai B. Pakai B. Ya, antara salib dengan terikat dengan tali juga beda, Bro. Jadi kalau kata salib itu lebih spesifik. Salib itu dua batang kayu yang bersilang. Nah, kayu bersilang tempat itu Yesus dihukum. Apple to apple-nya diikat gitu, terikat. Nah, salib dengan terikat Yesus nggak terikat. Nanti digantungnya itu dengan cara apa? Terikat dengan tali atau dengan disalib. Oke. Sekarang taruhlah saya okekan kamu. Ya. Cakep. Kalau kamu makasih buat sudah okekan. Artinya apa yang saya sampaikan itu benar begitu. Ya, udah clear kalau gitu. Belum clear, tapi matinya belum clear berarti nggak oke dong kalau gitu, Bro. Enggak. Sekarang gimana ini sih, Bro? Lo ngeles lagi gimana sih? Ada dua. Yang pertama kan matinya diapain? Kita lihat data. Ya. Iya. Jadi artinya kan kamu tadi udah membenarkan bahwa digantungnya itu dengan cara disalib, bukan diikat lehernya. Tapi kita lihat. Oke, kita lihat. Enggak, itu udah dibenarkan dulu nggak? Iya, oke. Saya anggap aja itu benar. Clear kembali. Oh, nggak bisa begitu. Jangan mentang-mentang saya udah oke dong. Kok berdalih sih? Saya okekan dulu sebagai pribadi saya. Nanti saya akan kasih tahu bahwa matinya itu bukan digantung. Kayak Juma sih, Bro. Dulu aku lihat kamu itu orangnya nggak licin. Kayak sekarang kok berubah jadi kayak licin. Justru dari tadi kan kamu baru datang, jadi kamu nggak paham saya cerita sama. Sebelum yang licin itu Paulus, Bung. Jangan kau sebut nama saya. Licin itu penipu. Kalian itu disuruh, kamu itu disuruh diutus cerdik seperti ular. Ular itu licin. Sabar. Jadi gini, Yesus Nazaret, kita dengarkan Yesus orang Nazaret itu dilempari batu sampai dia mati. Nah, setelah dia mati baru disalib. Gitu aja dah. Gitu aja. Ya. Gimana? Jadi di situ ada masa iya orang disalib dengan digantung nggak bisa bedakan. Dasar kalian ini ya. Loh. Aneh. Sorry bro. Digantung dengan cara disalib, Bro, bukan lehernya. Tadi gimana, Bro? Saya okekan itu ya. Tadi gimana? Ya udah. Dibacakan dulu, Bro. Bacain. Coba. Bacain dah. Mana? Udah 3 kali saya digantung dengan dilempar batu terus digantung gitu. Mana coba tulisan diikat lehernya? Mana diikat lehernya? Digantung aja, coba lihat digantung. Ini mesti pakai unsur BBI ini. Digantung. Bro, tadi Bro dimarahin emaknya tuh. Setelah dilemparin, kemudian disalib gitu, itu ada tercatat di situ atau tidak?
Nggak ada disalib. Makanya tadi kamu bilang disalib itu di mana? Nggak ada kata salib. Sebentar. Kalau yang tercatat itu kan digantungkan, bro. Dilempari batu dulu, ya. Terus setelah mati baru digantung. Oke, berarti kan di dalam Talmud ada narasi bahwa Yesus digantung, gitu kan, bro? Dalam bahasa Ibraninya apa? Talah atau apa? Oke. Lihat dulu. Israel call me. Look at. Iya, talah kan? Oke. Saya balikkan ya. Jadi di dalam Ulangan ya 21 ayat 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Jadi di dalam narasi kitab Ulangan ada hukuman semacam digantung. Oke ya, bro? Digantung. Sekarang, betul. Ya, itu adalah dalam bahasa Ibraninya talah ya. Nah, sekarang saya mau loncat ke Galatia 3 ayat 13. Waduh, kalau Galatia saya alergi. Cari Gak buat apa-apa. kamu aja. Jangan. Nggak apa-apa. Buat aku aja. It's okay. Itu nggak sempurna masalahnya. Iya, tapi boleh nggak, bro? Saya sampaikan dulu. Iya, kan bro nggak harus mengimani kan? Iya. Sampaikan dari awal kan aja, ya. Aku sudah agree kalau bro nggak setuju dengan Galatia, nggak masalah. Iya. Oke, kita agree to disagree itu biasa gitu loh. Oke, di dalam Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jari kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya, pemahaman digantung itu juga sama, dan bahkan ini dalam bahasa Haberitnya itu kemungkinan juga menggunakan talah, karena di dalam Yunaninya menggunakan kata hang ini ya, itu menggunakan kremanumi, yang kalau kita mengerucut pada Ibrani Yunani itu juga sama menggunakan kata talah. Artinya gini, meskipun Talmud tidak mencatat secara detail bahwa Yesus itu disalib, tetapi ada frasa yang sama bahwa Yesus itu digantung. Nah, di tempat kami pun sama, Yesus juga digantung. Masalahnya apa? Digantung pada kayu salib. Artinya narasi Talmud itu memiliki benang merah yang sama. Memang ada yang digantung. Tadi kan kamu mengatakan, Talmud mengatakan Yesus digantung. Saya minta spesifik ayatnya di mana bahwa ada kata disalib. Ya, aku tidak menunjukkan spesifiknya, bro. Kan kamu tadi klaim begitu, udah 2 kali kamu mengatakan hal itu 2 kali tadi. Saya dengar dari bawah. Yang aku tunjukkan itu ada benang merahnya. Loh, benang merahnya kan belum pasti sekarang. Makanya tadi saya bilang sama Bang Tampan, oke lah, saya okekan aja itu disalib. Oke, sekarang kita spekulasi aja. Oke, disalib. Oke. Nah, tapi kita lihat matinya Yesus diapain, ya? Kita lihat. Yesus orang Nazaret dilempari batu ya, karena dia melakukan sihir, mengasut orang untuk menyembah berhala, kan seorang. Terus pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret. Nah, setelah mereka membunuhnya dengan cara melempari dengan batu gitu nih. Ya, oke. Pada malam Paskah mereka menggantung Yesus ya. Dan setelah mereka melemparinya dengan batu sampai mati. Jadi taruhlah memang itu disalib, tapi penyebab kematian dia bukan karena disalib, tapi dilempari batu, which is matinya dilemparin batu. Jadi Yesus hidup sebagai orang Yahudi dan mati sebagai orang Yahudi, bukan digantung atau disalib, tapi dilemparin batu sampai mati. Itu poinnya. Nah, itu bertentangan dengan perjanjian baru kitab kalian kan, gitu narasinya. Ini yang suara siapa ya? Kayaknya gua kayaknya deh. Enggak nih gua. Bang Tampan atau siapa yang suara? Halo. Yang suara siapa nih? Gitu. Bro, ya. Dirimu gua nggak ada device. Kamu Bill? Oh, kamu itu. Enggak, gua nggak ada device apa-apa sih. Oke, udah nggak ada. Oke.
Jadi gini bro, memang kita tahu bahwa tidak semuanya sejalan sama. Tetapi narasi bahwa itu ada penggantungan, kalau di dalam Galatia, terkutuklah orang yang digantung talah pada kayu salib. Jadi tetap ada memiliki garis yang sama, atau kita bisa melihat benang merahnya di situ. Perkara di dalam halnya, detailnya berbeda, tetapi kitab bro mengakui ada yang digantung, Yesus dari Nazaret. Itu setuju nggak bro? Oke, makanya tadi kan saya udah bilang, saya bilang di depan sebelum kita ngomong ini sama Bang Tampan, taruhlah iya Yesus itu disalib, oke nggak apa-apa. Tapi kematiannya itu menurut Talmud, karena kamu bawa Talmud ya tadi, kalau menurut Talmud bukan disalib atau digantung matinya, tapi matinya ditimpukin batu sampai mati, diragom bahasa Ibrani, diragom. Jadi gini bro, itu di dalam narasi Talmud ada rajam, ya kan? Ada rajam. Ragom. Ya, ragom itu kan dalam Ibrani ya, kalau diarabkan kan rajam ya. Atau kalau setan itu irojim. Bukan ya? Aku nggak tahu lah. Irojim. Jauhkan kami dari setan yang terkutuk. Irojim kan sama. Rajam dan rojim sama. Taja Zuma tuh kalau masalah itu. Ya, yang nggak usah ketawa, Oke. Jadi tetap aja kita bisa melihat ada benang merah di situ, bro. Meskipun menurut sumbermu tidak terjadi kematian di atas, monggo, tetapi kita melihat benang merah yang sama dong. Maksud saya gini, dari beberapa sumber tadi, kalau kita satukan, tetap ada prosesi penggantungan atau dalam versi kami penyalipan tadi. Walaupun menurut prosesimu, dibunuh dulu dengan dirajam. Tetapi penggantungan itu ada nggak? Ada, sesuai dengan apa yang dikatakan Galatia 13 ya. Bukan saya loh, itu kamu jangan bilang saya. Bukan, aku nggak ngomong lu. Kita semua udah tahu. Aku bilang kamu barusan. Aku membawa dari kitab yang kamu. Dalam literaturmu. Ya, aku itu ngomong dalam literaturmu, bro. Saya ngikutin kamu aja, Bang Jack. Kamu kan membawa Yesus di dalam Talmud disalib. Nah, saya meminta ayatnya. Ada nggak benar disalib? Ternyata kan nggak ada ayatnya. Ya. Benar-benar plek gitu disalib. Kalau yang plek memang aku ngakui lah. Nah, gitu dong. Oke, sih. Enak dong. Loh, kan kalau aku diskusi aku jujur dong. Itu kan nilai seorang pendebater kan di situ. Betul. Saya kalau misalnya tidak ada, aku bilang tidak ada. Saya menghargai kejujuran Bang Jack. Sebentar, bro. Tetapi saya yang sampaikan di sini apa, bro? Yang saya sampaikan adalah adanya benang merah. Ini siapa lagi tuh yang bunyi? Bang Tampan, maaf Bang Tampan. Sorry Bang, dirimu bunyi. Oh ya, maksud. Jadi kita melihat ada narasi walaupun tidak plek, tapi ada kemiripan. Nah, kenapa bisa terjadi? Kalau kemiripan itu? Berarti belum tentu identik ya? Apa identik? Enggak masalah. Identik. Tidak ada masalah. Karena kami masih punya a lot of sumber lain, nggak cuman itu. Ya tunjukkan dong, saya menunjukkan sumber loh. Saya menunjukkan sumber dan tidak hanya dibacakan. Kata kenapa? Ketika kita membacakan kita bisa melintirnya. Tapi ketika kita menunjukkan dan membacakannya itu suatu hal yang makanya tolong dong teman-teman follow saya tolong. Saya di follow. Kamu udah lama lo Jack? Aku cuma 300 bro. Oh my god, oke, follow you. Follow gua dong, tolong follow gua. Oh, udah follow. Oke, teman-teman Kristen. Iya. Jadi tolong di follow Bang Jack biar dia bisa open cam. Tolong Bang Suma. Ya teman-teman, tolong di follow teman kita ini Jaga Ceta ya supaya beliau bisa open cam juga. Teman-teman sekali lagi di follow. Jadi memang benar setuju tadi dengan Bang Jack. Narasi digantungnya ada, tetapi pelaksanaannya digantung itu secara disalib. Kalau buat saya tidak ada masalah, karena kan otomatis saya harus temukan dari sumber-sumber lain yang sejaman. Contohnya Pliny the Younger. Aduh, gimana gua? Pliny. Di dalam The Letter of Trajan, Plinius Muda. Berarti udah terbukti ya, udah terbukti kalau tadi udah mengakui kalau tidak ada kata dalam Talmud penyalipan itu disalib. Tidak ada kepersisan, saya akui, nggak ada masalah. Ya, oke. Saya nggak ada masalah. Jadi saya fair. Kalau saya saya udah cukup situ, saya udah cukup sampai sini karena saya jangan turun dulu. Enggak, saya tetap di sini, Kita selesaikan
Kemarin, terjemahanmu kemarin. Selesaikan terjemahanmu kemarin. Saya udah catat soalnya. Sorry bro, ini masih berhubungan dengan sumber-sumber bahwa apa yang saya sampaikan tuh nggak ngawur. Plinius Muda. Enak gue kalau kayak gini tuh, aduh seneng banget. Oke ya. Nah, Plinius Muda dia memberikan catatan di dalam di dalam catatan seperti ini, di dalam The Letter Epistle to Kaisar Trajan. Nah, dia ada di abad pertama. Bahkan dia yang mengakui bahwa kekristenan sudah menyebut Yesus sebagai dewa. Bentar. Epistle to Trajan, salib. Oke. Ini ya. Salah satu tulisannya banyak dikenal saat ini adalah suratnya kepada Kaisar Romawi meminta instruksi khusus untuk menginterogasi orang Kristen yang ditangkapnya. Jadi ini dari bagian musuh ya. Dalam epistel 96 ia menyatakan bahwa orang-orang Kristen tidak mau menyembah Kaisar Trajan dan tidak mau mengutuki pemimpin mereka Yesus Kristus meskipun di bawah siksaan berat sampai mati. Plinius menulis tentang orang-orang Kristen, yaitu apa? Mempunyai kebiasaan untuk berkumpul pada hari-hari tertentu sebelum fajar di mana mereka menyanyi bait-bait lagu bergantian kepada Kristus seperti kepada seorang dewa dan mengikat diri dengan sumpah takjim bukan untuk melakukan perbuatan jahat melainkan untuk tidak pernah melakukan kejahatan, pencurian, tidak pernah bersesudah, tidak mengingkari kepercayaan bila mereka dipanggil untuk diserahkan. Sebentar bro, aku nggak siapkan. Sebentar. Tapi saya punya data. Jadi aku kebiasaan ketika bicara aku ada data. Sorry. Sebentar ya. By the way, itu maksudnya dewa gimana ya? Maksudnya dewa itu pengertiannya gimana? Ya sebagai Allah. Oh. Jadi gods, ya. Kalau dewa kan bahasa Inggrisnya kan gods ya, God dewa, God kecil mungkin. Ya kan Deus bro, Deus. Ini Bang Taman bunyi lagi Bang Taman. Device-nya dicopotin dulu. Iya, dicopot dulu Bang. Sorry Bang. Bentar ya. Cleaning the younger. Karena ketika kita berhubungan dengan sejarah, maka di dalam sejarah itu pasti ada yang namanya benang merah. Nah, itu yang kita sambung di sini. Tapi ini loh, sejarah juga sifatnya nggak apa ya, ada tandingan sejarahnya. Misalnya sejarawan yang sejaman dengan itu pasti mencatat hal yang lain juga. Oke, ini aku satu-satu ya bro ya, dari Cornelius Tacitus. Sumbernya Apologetika Josh McDowell, Gandumas 2002, jilid 1, halaman 44. Cornelius Tacitus lahir 52 sampai 54 Masehi. Jadi dia ada di abad pertama. Dia menjadi gubernur Asia di 112. Dia mengarang buku Annal yang berisi sejarah Kekaisaran Romawi. Dalam bukunya Annal volume 15 tentang Nero, Tacitus menuliskan seperti ini. Jadi ini dari musuh Yesus ya. Nero dari keaiban oleh karena dituduh telah sengaja menimbulkan kebakaran besar di Roma. Jadi untuk menghentikan desas-desus itu, dia mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum orang dengan siksaan paling kejam terhadap orang-orang yang disebut Kristen dan dibenci karena kejahatannya. Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, wali negeri Yudea di bawah pemerintahan Tiberius. Jadi secara sejarah kita bisa tarik garis kepada siapa? Pontius Pilatus. Memang Yesus dihukum mati oleh Pontius Pilatus. Dia saksi sejarah. Dia mengakui Yesus dihukum oleh Pontius Pilatus. Sekarang Lucianus dari Samosata, seorang filsuf dan sejarawan Yunani yang lahir di Samosata tahun 120 Masehi. Ini yang abad kedua ya. Dalam satu bukunya The Passing Peregrinus, Lucianus menuliskan sebagai berikut, Ibid halaman 139. Orang yang disalibkan di Palestina karena memperkenalkan aliran kepercayaan baru ini kepada dunia.
Jadi secara sejarah juga dicatat. Oke. Kemudian, saya juga. kemudian, nah ini mungkin yang agak kontroversial ya, soal Flavius Josephus. Ini lumayan kontroversial. Ini teman-teman akan mengatakan inti interpolasi. Nama aslinya adalah Joseph bin Matias, seorang sejarawan Yahudi yang lahir pada tahun 37 Masehi di Yerusalem, meninggal tahun 100 Masehi di Roma. Tahun 93 menuliskan buku Antiquitas Judaica yang terdiri dari 20 buku, bla 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 bla. Pada masa inilah Yesus seorang manusia bijaksana, kalau boleh disebut manusia. Tunggu ya, di sini jangan nyela dulu ya, Bro. Dia adalah Kristus, dan ketika Pilatus atas desakan orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya di kayu salib. Mereka yang mengasihinya sejak semula melupakan dia karena dia telah menampakkan diri lagi kepada mereka dalam keadaan hidup pada hari ketiga. Nah, frasa dia adalah Kristus ini yang sering menjadi pertanyaan. Ini dianggap sebagai interpolasi. Tetapi yang dikatakan oleh si Josephus ini, dia memiliki beberapa another book. Nah, di dalam another book-nya dia, bukan terkatakan dia adalah Kristus, melainkan apa? Pengikutnya menyebut dia Kristus. Seperti itu. Jadi, Josephus bukan Kristen. Dia mengakui pengikutnya menyebut dia adalah Kristus. Itu di buku Josephus yang lainnya. Jadi tidak bisa dikatakan ini interpolasi. Nggak bisa. Gitu, Bro. Jadi saya punya sumber-sumber sejarah kuat, ada, dan memang bisa dibuktikan. Itulah kenapa buat saya keimanan yang ahistory itu adalah fiksi. Balik lagi kepada premis awal kami sebelum kami berdebat dengan dirimu. Oke, mungkin saya anggap sudah selesai ya, Bang Suma ya. Mohon maaf, Bang Suma. Halo, Bang Suma, apakah masih menyimak? Justru tadi belum kelar kalian. Jadi kan saya tadi naik cuma ingin aku mau selesaikan debat dengan dirimu. Aku mau selesaikan debat dengan dirimu. Saya tetap di sini. Saya nggak kemana-mana. Cuma maksudnya tadi kayaknya Bang Suma sudah selesai deh. Oke, enggak apa-apa. Sekarang kita selesaikan debat. Ayo, tadi kita selesaikan debat dengan dirimu. Oke. Jadi gini. Tunggu. Gue yang sabar. Tadi kan udah ngomong. Ini saya masih menanggapi kamu barusan ya. Kamu bawa bukti sejarah, ya sejarah semi ya bisa dibilang semi religius lah. Tapi enggak karena itu dia dibawa menjadi sebuah keyakinan, diyakini gitu. Tapi kalau yang saya akan bawa ini adalah data benar-benar murni sekular ya, yang ditulis oleh sejarawan yang bernama Max L. Dimon. Tunggu bentar. Oke. Dikatakan many scholars question the gospel accounts of the life and ministry of Jesus because all four accounts contain such statement which cannot be proved by history. Jadi gini, kurang lebih terjemahannya. Banyak para sarjana mempertanyakan keabsahan dari catatan tentang kehidupan serta pelayanan Yesus karena keempat Injil itu tidak bisa dibuktikan secara historis. Contohnya, Matius mengkontradiksi, dan yang terakhir adalah Yohanes mengontradiksi semuanya. Nah, jadi ini pun bukti sejarah ya, bukti histori juga, catatan historis gitu. Bukunya ini catatannya, sarjana ini Max L. Dimon. L. Dimon, oke. Belakangnya apa itu? Max. Apa itu? L. Dimon. Dimon. Oke. Ya. Oke. Cek. Jadi catatan sabar. Jadi catatan gospel itu sendiri menurut para sarjana sejarah ya yang belajar mempelajari sejarah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara atau dibuktikan secara historis, tidak bisa gitu. Belum lagi kalau saya bawa dari seorang profesor Bert siapa namanya itu? Bert Ehrman. Belum lagi saya bawa itu. Iya. Aduh. Bang Tampan. Suaranya Bang Tampan mengganggu. Bang Tampan, suaranya mengganggu, Bang Tampan. Oke, thank you, Bang.
Lanjut bro. Ya, jadi bawa data. Data yang saya bawa juga dari seorang sejarawan yang terkenal ya, sering mendapat penghargaan dari tulisannya. Dia menulis dan melakukan tesis bahwa banyak sarjana ya mempertanyakan keabsahan dari catatan Injil, keempat Injil itu, Matius, Markus, Lukas. Sekarang kita tahu bahwa yang paling tertua itu adalah kitab Markus ya, bukan Lukas. Secara historis ya. Secara historis tahun 80 itu kalau nggak salah si Markus. Coba let me see. Let me make it sure. Oke. Jadi the earliest gospel, jadi gospel yang pertama atau Injil yang pertama walaupun ditaruh di kedua adalah tulisan Markus yang ditulis tahun 70 Masehi. Ya. 70 Masehi. Ya. Enggak berarti yang lebih tua Matius dong, Bro. Matius 60-an. Oke, kita lihat. Iya. Yang diikuti oleh Gospel Matius tahun berapa? Berapa? Tahun berapa? Matius tahun 85 dan 90. Oke. Sebentar. Aku cek dulu. Ya. Jadi Markus tuh paling tua. Jadi kalian tuh sebelum punya kitab, kalau kalian punya kitab cuman nggak ada tentang Yesus lahir di kandang domba atau perawan Maria, nggak ada. Yesus langsung gede kitab Markus. Nah, nanti kitab Matius baru nongol tuh tahun 85. Baru Lukas tahun 90. Tuh. Nanti yang paling akhir tuh si kitab Yohanes tahun 110. Yohanes tuh. Ini Yohanes tahun 110. Ya, kalau Yohanes sekitar segitu. Iya. Jadi dengan kata lain, kalian itu tidak punya cerita tentang kelahiran perawan atau Yesus kecil, nggak ada. Jadi cuma tahu kitab Markus itu langsung Yesusnya kan besar gitu. Oke, ini aku buka ya bro, Injil Matius ya. Sebentar. Ini menurut catatan ya, beberapa ahli konservatif memberikan alasan kuat memperkirakan bahwa Injil Matius ditulis sebelum Yerusalem dihancurkan antara tahun 60 sampai 65. Aku rasa perdebatan tahun nggak substantif di sini. Bro bisa bilang 70 nggak masalah. Ya kan Anda bacanya kan nggak ada tesis atau sarjana. Paling Anda bacanya dari Wikipedia. Betul, saya memang baca dari Wikipedia. Nah, tapi kan Wikipedia itu juga. Wikipedia itu semua bisa. Saya kasih catatan dari kuliah saya. Benar. Tapi perlu dikaji lagi kuliah Anda itu siapa, profesor siapa yang menyampaikannya kan gitu. Dan perlu ditunjukkan keabsahannya. Iya dong. Seperti saya menunjukkan. Puji Tuhan kalau kekristenan itu selalu mengkaji diri. Jadi selalu berhubungan dengan historisitas, arkeologi itu diselidiki terus. Bagus. Perjanjian baru. Bentar ya. Oke, tapi silakan dirimu bernarasi dulu sambil aku cari. Silakan. Udah, tadi saya cuma sampai situ aja, Mbak. Iya, masalahnya kan aku nyari kalau Bro nanya tahunnya. Oke. Jadi saya ngomong dulu ya gitu. Iya. Jadi dengan kata lain, kalau namanya gospel itu Injil itu baru ada cuman yang pertama adalah kitab Markus, berarti tidak ada cerita Yesus kecil atau kelahiran perawan itu nggak ada. Karena kita tahu kitab Markus itu bercerita Yesus itu sudah besar. Jadi nggak ada cerita masa kecilnya dia lahir dari gini. Cara ngelihatnya seperti ini, Bro. Ada namanya setelah jadi kanon gitu, setelah jadi bandel gitu maksudnya. Bukan, ada yang namanya hukum ya, hukum. Di dalam hukum itu ada prinsip ulus testis, nulus testis. Satu saksi bukanlah saksi, ya kan? Oh iya, itu nggak usah pakai status tesis, nggak perlu. Di dalam Torah yang dibilang sempurna sudah ada dikatakan satu saksi tidak bisa maju melawan perkara, tapi harus 2-3 saksi. Aku juga mau ngomong itu. Kalau saya nggak pakai sosis nggak pakai, saya pakai Torah yang sempurna. Jadi Torah mengatakan satu saksi tidak bisa bangkit untuk maju ke dalam persidangan, tapi harus 2-3 saksi. Itu benar sih, itu benar. Ya, oke. Jadi dari situ ya bro ya, itulah kenapa Injil itu ada 4 Injil kanonik. Karena satu saksi aja nggak cukup. Yang menyatakan Yesus disalib itu nggak cuma satu orang. Tapi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu 4 saksi. Didukung oleh saksi-saksi yang saya sampaikan tadi, yang non Yahudi yang adalah musuh
Even yang dirimu sampaikan tadi ada benang merahnya sama-sama digantung sesuai dengan Galatia 3 ayat 13. Tapi matinya kan dirajam, bukan digantung. Iya. Tapi kan ada benang merahnya. Oke lah. Makanya gini Bang Jack. Bang Jack tuh jangan, kalau Kristen jangan pakai Talmud dah. Bener. Jangan pakai Talmud. Kalau Kristen stay away from the Talmud, stay away. Karena kalau pakai Talmud, lihat Yesus matinya dirajam kan. Gini lah bro. Gini. Bro kan tadi udah setuju ada benang merahnya tuh. Iya, makanya tapi kan matinya sekarang gini. Makanya saya bilang stay away from the Talmud. Jangan bawa Talmud deh soal Yesus, pasti kecewa. Belum nanti di dalam kitab Gitin, Yesus matinya, Yesus direbus di air tinja. Itu belum lagi. Makanya jangan bawa Yesus untuk dicari di dalam Talmud, jangan. Nanti Yesus dibakar di air tinja masalahnya. Aku buang kitabmu deh. Aku buang kitabmu ya, Bro. Nah, tetap dari 19 bukti saksi sejarah, kurangin 1 kitabmu, masih ada 18 bukti. Sesuai hukum, 1 saksi bukanlah saksi. Jadi profesor yang modern aja ada kok, Bart Ehrman, terus ini tadi yang barusan Max Ehrman juga sama. Tetapi oke, kita lihatlah dari kata Pliny. Pliny aja mengakui adanya Yesus sejarah. Bagaimana Yesus sudah disebut sebagai, bro, buka Epistle to Emperor Trajan. Itu jelas sekali bagaimana aku Yesus sudah ini komennya dimatiin, jangan secara sejarah, but Edmund harus ini ada Gurunda. Ku sapa dulu Gurundaku. Shalom Gurunda Aderion. Shalom Gurunda Jack. Oke. Ya, lanjut. Gini bro, kita udah selesai deh bro soal itu ya bro. Aku mau selesaikan debat terakhir kita. Oke ya, biar tidak ada fitnah. Nanti aku dibilang bla 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 bla. Oke, sekarang kita buka debat terakhir kita di Yesaya 53 ayat 8. Oke. Sip, mantap ya. Bro, udah catat jawaban bro atau belum kemarin? Enggak lah, kan nggak sempet gua nyatet catatan lu. Oke. Ku bacain ya. Ku bacain nih. Lalu. 53. Lalu. Ayat 8. Lalu aku ketik dulu. Ya, diketik aja. Yesaya 53 ayat 8. Pakai ini. Oke. Tuh. Aku mesti save dulu yang ini. Tadi aku lagi nyatet ini silsilah Taurat itu turun temurun sampai era Masehi sampai sekarang. Kalau udah jadi kirim ke gua dah, Bro. Iya, jadi kan kalau udah jadi kirim ke gua. Bagus itu. Bagus. Itu seru itu. Jadi ntar kan dari Zekenim tua-tua tuh siapa aja, terus kayak gitu-gitulah. Oh, Sanhedrin itu. Sanhedrin, Ansek, Anestagedol lain lagi. Jadi tua-tua, jadi kan habis dari Musa turun ke Yosua turun ke tua-tua. Nah, tua-tua itu siapa aja? Itu ada Eldad, Medad, dan lain-lainnya. Baru ada hakim-hakim Yosua. Hakim-hakim yang terakhir adalah Imam Eli. Baru Taurat turun lagi ke Samuel. Iya. Lo masih jauh turun ke Samuel. Samuel turun ke Daud. Nah, yang lucunya dari Daud kok nggak turun ke anaknya? Harusnya kan dari Daud turun ke anaknya kan? Enggak, tapi ke Akia. Akia turun ke lupa gua. Pokoknya sampai Ezra turun lagi imam toh. Iya, turun lagi sampai Yosia masuk kan? Siapa? Yosia masuk kan? Yosia masuk pasti. Hosea. Yosia, Raja Yosia. Oh, enggak masuk dia. Dia enggak. Tapi dia dikatakan di dalam raja-raja dikatakan Yosia itu dia menemukan Taurat dan dia melakukan kembali. Berarti Yosia juga termasuk dong. Ya, berarti lihat nabinya siapa di zaman itu kan dia raja, bukan nabi. Oh, oke. Karena kan kalau di Keluaran 17 kalau nggak salah ya, dikatakan seorang raja yang bertahta, dia wajib menuliskan Taurat itu kembali. Oh iya, benar. Dua Taurat, berarti benar. Harusnya Yosia masuk. Tapi enggak lah, gue mau balik, kita fokus. Jangan lari-lari dulu. Yesaya 53 ayat 8. Kita buka terjemahan Sefaria. Kita konfirmasikan dengan terjemahan Bro. Sefaria dulu. Oke. Saya akan coba secara perkata-perkata ya, literal ya. Bentar.
Lu lu ketik dong. Oh iya. Dong ketik, Bro. Sabar. Oleh sebab penghakiman. Oleh. Aku udah ketik soalnya. Sebab penghakiman yang keras. Dia diambil. Siapa bisa menjelaskan? Tunggu. Siapa? Gurunda adik jangan turun ya. Habis ini aku mau turun Gurunda. Siap. Ini bisa menjelaskan. Ini saya 53 serem banget nih. Ya. Oke, siapa bisa menjelaskan keberadaannya, koma? Keberadaannya, koma. Terus? Koma. Sebab dia terputus dari tanah. Sebab dia terputus dari tanah. Terus? Garis miring negeri orang hidup. Garis miring. Negeri, nanti aku akan coba memahami arti kata ini dulu ya. Negeri orang hidup. Oke. Titik. Oleh sebab dosa umatku. Itu orang hidup titik nggak? Titik. Oke. Oke, terus? Oleh sebab dosa umatku. Oleh sebab dosa umatku. Oke. Yang seharusnya layak. Lalu. Oleh sebab oleh sebab dosa umatku. Terus? Yang seharusnya layak. Yang seharusnya layak. Terus? Menerima hukum. Menerima hukuman. Oke. Coba bro baca, sorry bro. Coba dirimu baca. Ini versi kamu ya? Baca. Bukan, ini versi Sevaria. Ya, yang diterjemahkan oleh kamu kan? Ya, tapi sama dirimu kemarin. Kita bareng-bareng berdua terjemahin. Oke ya. Ya, aku kan belum sampai habis tadi kemarin. Ya, coba lanjut. Kemarin kita jemahin bareng, Bro. Iya, versi kamu sama versi aku kan? Iya, nanti yang versi aku bacain ntar. Iya. Oleh sebab penghakiman yang keras dia diambil. Siapa bisa menjelaskan keberadaannya? Sebab dia terputus dari tanah orang hidup. Oleh sebab dosa umatku yang seharusnya layak menerima hukuman. Jadi dia terputus oleh sebab dosa umatku. Harusnya jangan pakai titik. Harusnya jangan pakai titik. Oke, ini pakai terjemahanmu nih bro. Ini terjemahanmu. Aku baca ini. Silakan dirimu catat. Dari penahanan dan dari penghukuman. Sorry ya Gurunda adik, sabar dikit ya. Aku cuma sebentar nih. Nggak apa-apa, aku nikmatin kok nih. Bagus nih, ya 53. Mantap Gurunda. Oke, dari gimana Bil? Dari penahanan dan dari penghukuman, koma. Sorry. Nanti aku koreksi dulu ya yang ini. Ini kan versi menurut versi aku, jadi aku kebenaran tuh nggak perlu dibingungkan kok. Oh ya, kebenaran itu harus di cross check dulu gitu. Dari penahanan itu bagus, logikanya kan penahanan. Oke, dari penahanan. Dari penahanan dan dari penghukuman. Dan dari penghukuman, oke. Ia diambil. Oke. Dan generasinya. Terus siapakah akan menceritakannya. Oke. Ya. Sebab ia terputus
sebab ia terputus dari negeri orang hidup. Dari negeri orang hidup. Koma. Koma. Nggak usah pakai koma lah. Aman aja. Oke, udah? Oleh sebab pelanggaran. Oleh sebab pelanggaran. Oleh sebab pelanggaran. Terus? Umatku mereka kena tulah. Mereka kena Buset. Aku koreksi ya. Aku koreksi. Monggo, silakan. Ya. Silakan. Tapi sebentar, aku beritahu ke 900 teman-teman ini, 600 ya, 500 teman-teman. Ini yang saya bacakan adalah terjemahan Yesaya 53 ayat 8 dari Bang Billy. Saya bacakan dulu. Dari penahanan dan dari penghukuman ia diambil. Dan generasinya siapakah akan menceritakannya? Sebab ia terputus dari negeri orang hidup. Oleh sebab pelanggaran umatku mereka kena tulah. Oke. Sorry gua ketawa. Ya nggak apa-apa. Oke, silakan bro, koreksi kalau mau dikoreksi monggo. Oke. Dari penahanan dan penghukuman, dari penghakiman dan dari penghukuman ia diambil. Nah, sekarang kita tanya ini siapa dia di sini kan? Dan generasinya siapakah yang akan menceritakannya? Nah, di terjemahan kamu itu nggak ada kata generasinya loh. Ya. Kalau kita lihat secara tekstual, oke, aku ke ayatnya. Kita lihat ada kata generasi yang tidak kamu terjemahkan. Tunggu bentar. Bukannya Sefari aja bro, Sefari aja langsung. Oh iya, kita lihat nanti bahwa apa namanya? Brunda, ini nanti yang mati ini nanti bangkit lagi nggak sih di ayat ini, di pasal ini? Iya ada sih kayaknya, ada di ayat setelahnya kalau nggak salah. Oh ya, ayat 12 ya. Ini kok bisa ya? 53, mati terus bangkit. Ayat 8. Oke, kita lihat ya. Ada terjemahan yang tidak kamu terjemahkan. Nah, itu apa generasinya? Jangan kamu, bro, tunggu, nggak boleh ngomong seperti itu bro. Loh, Kita siapa yang aturannya dari mana? Justru saya mengajarkan secara tekstual satu persatu. Kita berdua. Kan mesti diperiksa dulu. Mas sekarang gini. Saya memeriksa tekstual satu persatu. Ya kan? Itu. Iya. Ya. Sebentar. Aku udah dengerin dirimu. Sekarang makanya kenapa saya tahu dirimu pasti akan ke situ. Makanya kenapa dari awal saya memang bilang kan belajar yang benar itu dari tekstual dulu baru konteks gitu. Makanya saya kan di awal sudah sampaikan teman-teman yang di bawah, terjemahan yang saya berikan dari Sefaria itu kami sudah sepakat berdua terjemahkan. Jadi bukan terjemahanku. Bro salah ya kalau udah, mengatakan kalau mengatakan itu terjemahanku. Iya sekarang kok kenapa ketika saya mau kupas secara interlinear kata kamu takut? Dikupas, enggak ada yang takut. Kita kupas itu silakan. Sebentar bro. Aku hargai dirimu ya kalau dirimu bicara. Sorry. Jadi gini, aku sekali lagi ya. Ketika mengatakan bahwa saya yang menerjemahkan dari Sefaria itu tidak ada. Jadi Sefaria kamu yang menerjemahkan berdua. Sekarang saya bilang yang menerjemahkan itu kan kamu ke dalam bahasa Indonesia, betul? Oh, astaga. Kita terjemahkan berdua. Yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kamu bukan? Enggak, yang versi kamu. Dari mana? Versi kamu. Bukan. Versi kamu. Yang versi Sefaria itu kita terjemahkan berdua. Dengerin kamu menerjemahkan Sefaria kan ke dalam bahasa Indonesia. Betul. Itu kan kamu yang melakukan, bukan saya. Iya. Tapi kita berdua. Loh, kalau nggak seperti itu gimana aku berani menerjemahkan? Karena kan aku tanya, karena aku akan compare terjemahanmu dengan terjemahan Sefaria versimu. Loh, terjemahan Sefaria versimu juga di compare dengan aku juga dong, kan gitu. Oke.
kalau lo masih nggak percaya, merasa bahwa aku yang menerjemahkan, kita buka Sefaria, kita ulangi terjemahkan berdua. Ayo. Udah. Sekarang saya ingin. Oke, kalau bro udah, berarti bro mau mengatakan kita bareng-bareng menerjemahkan itu. Setuju nggak? Sorry, Iya, aku agak keras. sekarang saya mau mengupas, menelanjangi terjemahanmu, Iya, gitu kan? silahkan. Oh, bahwasanya. Sebentar bro, kan Anda bisa mengatakan terjemahanmu. Enggak, sekarang di mana tempat tinggalnya? Ada nggak kata itu? Sekarang kita cari, ya. Kita cari. Ya, tidak berkata. Ya, kita cari. Kemarin. Iya, udah sekarang sama. Sekarang kita pembuktiannya adalah terjemahan kamu yang kamu tulis itu di manakah tempat tinggalnya itu tidak ada. Justru itu menghilangkan kata, generasinya dihilangkan. Oke? Nah, saya akan buktikan. Enggak, bro. Tunggu dulu, aku nggak mau dituduh bahwa aku yang menerjemahkan. Tunggu, kita sepakat dulu. Kalau saya alur maju loh. Kalau saya diskusi saya bagus. Kalau saya diskusi saya alur maju. Oke, sekarang sini ada kata Dodi, ya. Dodi, oke? Masih Dodi. Ya, ini Dodi. Dodi itu artinya kesayangan. Sabar. Sebentar bro, sebentar. Oke. Sabar. Ini saya mau kasih cara belajar yang benar gitu. Jadi kita mesti belajar perkatanya. Jadi jelas. Ini kata Dodi di sini. Tunggu. Dodi. Aduh kok blur. Nah, kata Dodi ini yang biru itu, ya. Artinya apa? Dodi itu generasi, ya. Nih, generation. Oke. Kata Dodi itu generation. Nah, sekarang kita lihat terjemahanmu. Astaga. Sebentar, bro. Bro mengatakan itu terjemahanku. Nggak bisa dong. Kamu menerjemahkan. No. Kamu menerjemahkan. Kita terjemahkan berdua. Loh, sekarang gini. Mau nggak, bro bersumpah? Berani nggak, bro bersumpah? Saya tanya. Saya mau katakan saya jujur di sini. Saya jujur. Lihat. Bro, berani nggak bro bersumpah? Saya tanya. Lihat. Bro, berani bersumpah tidak? Ini versi saya. Tunggu. Ya. Bro, berani bersumpah atau tidak? Ayo. Hukuman. Tunggu bro. Bro, berani bersumpah atau tidak? Ayo tanya. Generasinya. Gak usah lari. Gak usah lari. Ada kata generasinya. Lo berani bersumpah apa kagak? Kata generasi. Lo berani sumpah apa kagak? Nah, lo mengganti dengan kata. Bill, dia berani nggak lo bersumpah? Lo berani nggak bersumpah? Gue tanya lo. Generasi. Bro, lo berani bersumpah nggak? Itu dirubah dengan keberadaannya. Bro, saya bilang, bro berani bersumpah apa enggak? Nggak usah gitu dulu bro. Ayo, aku paling nggak suka di framing kayak gini. Kalau suka nggak apa-apa. Lo berani bersumpah nggak? Kita terjemahkan berdua. Ya, Doro. Oke, artinya apa? Kita lihat Doro artinya apa? Bro. Generasi. Nah, kenapa kamu menghilangkan kata generasi? Kenapa? Kamu ganti menjadi sekarang gini. Keberadaannya, lihat keberadaannya. Nah, ini versi dia ya, guys. Doro itu diterjemahkan oleh dia keberadaannya. Nah, lihat terjemahan saya. Oke. Ya. Saya minta gini, bro. Generasinya tuh. Kita sumpah. Berani nggak? Sudah clear. Bagi saya sudah clear. Sudah clear buat lo ya. Ya, sekarang kamu menghilangkan kata Doro. Nggak fair, Mil. Sampai dia nggak berani sumpah, berarti dia yang bohong. Kita sumpah, besok ada salah satu dari kita mati, mau nggak? Generasi. Kata Doro berani nggak merubah kata generasi menjadi tempat tinggalnya. Besok salah satu dari kita mati, berani nggak, bro? Keberadaannya. Bro, saya tanya bro, berani nggak bro? Besok salah satu dari kita mati kalau sampai bohong, berani nggak? Sekarang gini ya. Lo nggak berani. Ya udah kita tahu. Berarti lo nggak berani. Itu nggak apple to apple, justru ini lebih menyakitkan. Ya, Doro. Gurunda Adirion. Saya turun ya Gurunda. Saya turun Gurunda. Cetar. Dia disumpah nggak mau. Cetar. Ya, nggak fair. Gurunda tekstual. Dia nggak berani pakai sumpah. Ini adalah generasi dirubah oleh dia menjadi yang menerjemahkan kemarin menjadi dia menjadi keberadaan. Kalau saya panik, saya nggak berani bersumpah dengan tepat, yaitu apa? Generasinya. Gini gitu terus Billy. Ketika sudah tempeleng dengan data tekstual, dia pakai nyawa.
Iya, makanya Bro Billy nggak berani sumpah. Karena terjemahan itu bukan terjemahan saya, kita terjemahkan berdua. Orang Yahudi itu tidak boleh berani bersumpah. nggak kamu sumpah? Orang Yahudi tidak boleh sumpah, orang Kristen doang yang boleh bersumpah memang. Loh, orang Kristen ini yang karena boleh di sini orang Yahudi tidak boleh bersumpah. Orang Yahudi dikatakan dalam Torah katakanlah iya, kalau iya, di sini katakanlah tidak, kalau tidak yang disumpah itu hanya orang Kristen. Iya, kejujuran saya dipertaruhkan di sini. Saya tahu sumpah itu nggak boleh.